Scene dimulai dari sebuah koper yang tenggelam. Kemudian berpindah kepada seorang perempuan bernama Noh In-ji yang sedang menunggu suaminya yang sedang dirawat dan tak lama setelah itu dia meninggal. Noh In-ji bekerja sebagai seorang pegawai di lembaga yang menyediakan pernikahan kontrak. Dan suami yang meninggal itu adalah salah satu kliennya. Setelah bercerai, dia ditawari kembali untuk melakukan pernikahan kontrak dengan pria bernama Han Jeong-won. Dia adalah produser musik dan jual beli saham yang merasa cemas dan kesepian akibat trauma masa lalunya. Han Jeong-won sering meminum obat penenang untuk menstabilkan pikirannya. Sudah 20 tahun dia menjalani hari-hari dan malam seperti itu. Pagi itu dia menelepon istrinya untuk menggantikan lampu di ruang tamu. Lalu pergi dengan salah satu mobil karena dia adalah orang yang sangat kaya. Ketika itu juga Noh In-ji datang ke rumahnya dan langsung mandi. Ini adalah Lee So-yeon yang merupakan istri asli Han Jeong-won. Istrinya inilah yang menginginkan mereka untuk melaksanakan kawin kontrak satu sama lain selama 1 tahun dengan harapan bahwa hubungan antara mereka bisa membaik. Namun Jeong-won masih terobsesi dengan So-yeon, tapi dia sudah menikah lagi dengan seorang pemuda yang lebih muda atau berondong. Ketika itu Jeong-won memohon agar tidak melakukan kawin kontrak karena dia tidak bisa hidup tanpa So-yeon. Namun So-yeon mengancam bila pernikahan kontrak itu tidak dilakukan, hubungan mereka selesai. Malam itu So-yeon dijemput oleh suami mudanya, Jeong-won mengikuti mereka hingga ke depan rumahnya. Dia kesal melihat kado yang diberikannya tadi tidak dibawa oleh So-yeon, kemudian meneleponnya untuk memberitahu hal itu. Namun So-yeon tidak mengangkat teleponnya karena dia sedang bermesraan dengan suami barunya. Karena kesal Jeong-won memecahkan kaca mobilnya dan dia langsung ditangkap oleh polisi karena dituduh sebagai pelaku pencurian mobil. Dia dijemput oleh Noh In-ji yang mengaku sebagai istrinya. Scene berpindah kepada beberapa anggota intel yang sedang mengurusi sebuah kasus di dekat danau. Mereka hanya menemukan sebuah koper besar tanpa pemiliknya. Mereka pulang bareng karena mobil Jeong-won ditahan oleh polisi. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. 그쪽 직업이라면서요. 어떻게 된 건지 설명이 좀 필요한 것 같은데. 지금 하는 웨딩 사업으론 성에 안 차서 이렇게 은밀한 알선을 하시는. 운이 좋으세요, 한정원님은. Malam itu Jeong-won mimpi buruk karena melihat ibunya yang akan menusuk ayahnya yang sedang tidur kemudian dia menghentikannya. Pagi itu Noh In-ji memasak ikan untuk Jeong-won, namun dia tidak memakannya karena alasan sedang tidak berselera. Jeong-won terlihat belum menerima pernikahan kontrak itu dan masih bersikap dingin terhadap Noh In-ji. Dia kemudian berangkat ke tempat studio musik. Noh In-ji berkunjung ke tempat temannya. Tiba-tiba ada teman yang lain meneleponnya dan memberitahukan bahwa dia melihat Om Tae-song yang sudah keluar dari penjara. Tak lama setelah itu tiba-tiba dia menghilang. Jeong-won menemui So-yeon untuk klarifikasi terkait pemecahan kaca mobilnya. Di dalam lift, Jeong-won membujuk So-yeon untuk mengakhiri drama itu dan memulai kembali hubungan yang baru, namun dia menolaknya dan tetap pada pernikahan kontrak mereka. 당신이 죽었으면 좋겠어. Malam itu Jeong-won sudah mulai mau makan bersama, meskipun hanya satu suap. Dia menanyakan apakah mereka boleh berhubungan layaknya suami istri atau tidak, karena hanya pernikahan kontrak saja. Mereka bisa melakukannya selama keduanya bersedia. Namun Jeong-won hanya bercanda saja dan langsung pergi ke kamarnya. 수분이 좀 많은 편이라서요. Namun dia tidak bisa tidur karena insomnia. Jeong-won keluar kamar dan melihat Noh In-ji yang sedang menonton televisi. Mereka terlibat sedikit percekcokan kemudian In-ji mengambilkan satu botol bir untuk Jeong-won agar bisa membuatnya tenang kembali. Noh In-ji sedikit menasehati Jeong-won agar bersikap biasa saja tanpa ada drama. Kau boleh menjadi dirimu sendiri. Jeong-won marah lalu melemparkan botol bir ke lampu ruang tamu. Noh In-ji langsung kaget dan terdiam. Ketika Jeong-won akan mengambil minuman bir dari bawah lampu, tiba-tiba potongan lampu itu jatuh namun Noh In-ji melindunginya. Akibatnya tangannya terluka. Pada episode 2, kita diperlihatkan masa lalu Noh In-ji 10 tahun yang lalu. Ketika itu 5 hari lagi menuju pernikahannya, namun sangat disayangkan pernikahannya itu gagal karena calon suaminya diisukan sebagai biseksual dan sudah tersebar di media sosial. Dia sangat terpukul dan sakit hati karena hal tersebut. Kemudian dia ditawari oleh seorang wakil CEONM bernama Lee Son. Perusahaan itu menyediakan jasa kawin kontrak. Awalnya Noh In-ji sedikit marah terkait hal itu karena dia masih stres karena gagal menikah. Namun dia ditawari gaji yang fantastis. Scene berpindah kepada Jeong-won yang mengantar Noh In-ji ke rumah sakit untuk mengobati luka akibat tertimpa lampu.
Ada dua orang yang menghampirinya dan menyuruh Jeong-won untuk sekalian menjenguk ayahnya yang juga dirawat di rumah sakit tersebut. Namun dia malah tidak mau melihatnya. Jika ayahnya mati, tolong segera hubungi dia saja. Anak yang durhaka. Di perjalanan pulang, Jeong-won memarahi Noh In-ji atas tindakan penyelamatannya. Dia pikir hal itu tidak perlu karena membahayakan nyawanya. Namun Noh In-ji berkata bahwa jika suaminya mati sebelum seminggu, maka kinerjanya akan dinilai buruk. Mereka mampir membeli hamburger dan sedikit bercerita. Noh In-ji sudah menikah sebanyak 5 kali semenjak dia bergabung dengan perusahaan tersebut. Noh In-ji menyinggung alasan tentang mengapa Jeong-won sangat membenci lampu di ruang tamu. Pertanyaan itu tidak dijawab dan malah membuat perasaan Jeong-won jadi kacau. 가족 다 먹었습니다. Pada malam itu, Jeong-won bermimpi tentang lampu ruang tamu. Selain itu, dihiasi dengan ingatan ibunya yang diperlakukan buruk oleh ayahnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin hal itulah yang membuatnya sangat membenci ayahnya. Paginya dia ada rapat. Noh In-ji akan memasak namun malah menjatuhkan mangkuk karena tangannya licin dan masih sakit. Ketika Jeong-won sudah pergi, In-ji memeriksa lemari obat milik Jeong-won. Ternyata ada beberapa obat yang dia konsumsi. Jeong-won hanya beralasan saja untuk rapat. Kenyataannya dia hanya merasa cemas dan merasa bersalah karena Noh In-ji terluka ketika menyelamatkannya. Noh In-ji pergi berbelanja, dia diikuti oleh seseorang. Di parkiran dia ditemui oleh salah satu penjaga perusahaan untuk memastikan keamanannya ketika menjalankan pernikahan kontrak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Dia menjawab semuanya baik-baik saja. Noh In-ji pulang dan mendapati seorang pria yang sedang berdiri di depan rumah. Dia hanya melihatnya sekejap saja. So-yeon memeriksa rahimnya karena dia mempunyai masalah sel telur akibat kecelakaan. Malamnya, Jeong-won mengirim pesan kepada So-yeon yang sedang bermesraan dengan suami kontraknya. Jeong-won berkata dirinya merasa terganggu dengan keberadaan Noh In-ji dan malam itu membutuhkan kehadiran So-yeon. Namun So-yeon mengabaikan pesan itu dan malah asyik bermain. Karena malam itu tidak ada balasan dari So-yeon, mereka saling bercerita tentang masa lalunya. Alasan Jeong-won membenci lampu itu karena lampunya dipasang CCTV oleh ayahnya untuk mengawasi ibunya. Hal yang paling membuatnya trauma adalah dulu ibunya itu korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu juga yang membuatnya sangat membenci ayahnya, juga membenci lampunya. Malam esoknya, So-yeon menelepon Jeong-won untuk memberitahukan kondisi ayahnya di rumah sakit, namun Jeong-won sedang tertidur pula sambil luka di dahinya diobati oleh Noh In-ji. Telepon itu diangkat olehnya dan So-yeon cukup kaget karena mengetahui Jeong-won tertidur tidak menggunakan obat. Ini berarti Noh In-ji bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan kepadanya. Esoknya Jeong-won menjenguk ayahnya karena diberitahu oleh Noh In-ji dia berencana untuk membunuh ayahnya. Namun karena Noh In-ji datang, hal itu tidak dilakukannya. Di sisi lain, So-yeon mulai merasa gelisah karena ternyata Jeong-won perlahan mulai bisa hidup dengan normal tanpa ketergantungan obat berkat kehadiran Noh In-ji. Perhatian-perhatian kecil dari Noh In-ji perlahan mulai membuat Jeong-won merasa nyaman di dekatnya. Jeong-won mengajak So-yeon minum teh, namun ditolak karena waktu itu dia ada janji. Dua orang sahabat Noh In-ji membicarakan Aum Tae-song yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Mereka khawatir terhadap Noh In-ji karena selalu dibuntuti olehnya. Beberapa polisi terlihat tengah mengurusi sebuah kasus pembunuhan di dekat danau. Teman Noh In-ji menghadap polisi dan memberitahukan bahwa pemilik koper itu adalah Noh In-ji. So-yeon menemui Noh In-ji di rumah mereka. Di sana mereka sedikit mengobrol dan berkenalan lebih jauh karena dulu mereka satu kampus ketika kuliah. 건축과 4학년 이서연.